sudah terbukti, tidak usah lagi kita yang bodoh-bodoh ini, termasuk saya ini, untuk melaksanakan penilaian negatif tentang ajaran agama. Karena itu terbukti ratusan tahun. Boleh kita bercita-cita, tetapi realistis. Malah jebos, wenten narasumber perusahaan-pengusaha yang bekerja sama dengan Pertamina. Oh, wenten Bang Sumsel Babel jaga menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan modal. Bisa 20 juta sampai 100 juta tanpa jaminan. Oh, asalkan orang-orangnya berkomitmen dan jelas. Itu bukan cita-cita, bukan tidak realistis, sangat realistis. Dia katakan sama Bang Sumsel Babel, Pak Bang Sumsel Babel, umat kami di desa-desa bukannya usahanya nol, ada mereka usaha, tetapi kita tingkatkan. Benten sawit, benten karet, benten penghasilan lainnya. Yang mau pinunas, mandor atau haji menyampaikan kita menyampaikan pesan-pesan Nabi karena patut sebagai umat kami lakukan karena kami di luar Bali. Dan teman-teman, kita akhiri Om Santi Om. Orang tua beliau adalah pemimpin di satu daerah, saya lupa nama daerahnya, ya. Nah, ini kau Belitang, ya. Bogor Timur. Jadi beliau lah, katanya orang tua beliau itulah yang menerima kedatangan transmigran awal dari Bali setelah terjadinya letusan Gunung Agung tahun 1963. Dan paman beliau juga ada menikah dengan sebetul kita orang Bali. Jadi beliau bukan orang jauh, saat beliau pejabat yang selalu memperhatikan keberadaan kita umat Hindu di sini. Beliau juga bisa dikatakan masih ada hubungan keluarga. Itu saya harapkan nanti pada waktu beliau hadir, bapak-bapak semeton yang sami semangat memberi apresiasi kepada beliau karena keberadaan kegiatan pagi hari ini tidak terlepas dari keinginan beliau untuk memajukan kita umat. Semeton di sini tidak merasakan, tapi semeton kita di Bali merasakan. Akan tetapi karena media sosial demikian merapat di mana tempat, semua tempat, maka saya kira Anda juga mengetahui hal itu. Jadi untuk itu saya ingin menyampaikan yang pertama bahwa klaim pihak mereka untuk menjadikan Hindu itu universal, Hindu dunia, Hindu global, itu tidak perlu. Karena apa? Karena ajaran agama Hindu itu sudah universal. Contohnya lah kita ambil dia, sambil kita berebut kalau ada yang tidak setuju nanti gitu. Kita mengetahui kerangka dasar agama Hindu adalah tatwa, susila, dan upacara. Trikerangka kita sebutkan. Tatwa, susila, upacara atau acara. Nah, kalau kita melihat dari tatwa itu, kalau kita analogikan, maka kerangka itu sama dengan sebutir telur. Tatwa itu adalah kuningnya, susila itu putihnya, upacara itu kulitnya. Satu telur itu harus komposisinya yang betul. Baik itu tatwa, susila, upacara.
Kalau itu tidak betul, maka dalam kita memeliharanya akan rusak. Tapi apabila betul komposisi ini, maka pada waktunya akan timbul roh di dalamnya, akan melahirkan kehidupan. Jadi semua kegiatan itu harus dilaksanakan dengan formula yang betul. Tidak bisa misalnya kita hanya hafal tatuan, tidak melaksanakan susila, tidak akan ada hasilnya. Demikian juga tidak ada upacara. Nah, kenapa sekarang di Hindu normalnya yang kita melaksanakan ajaran agama itu berdasarkan kepada kelakuan. Jadi seolah-olah upacaranya yang kelihatan yang kita laksanakan. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, kita tato itu kan tahu ilmunya tahu, susilo bisa dan mau mengerjakannya dengan baik. Setelah itu kan spiritualnya menghasilkan sesuatu yang kita persembahkan. Jadi selama kita bisa menghasilkan sesuatu, itu artinya kita tahu bagaimana teorinya, kita tahu mengerjakan, karena sudah ada hasilnya kita aturkan. Jadi kalau kita cuma ngomong ilmunya saja, tidak pernah ngerjakan, sama dengan menanam padi, gue tahu cara menanam padi begini-begini, tidak ngerjakan, tidak akan pernah berbuah. Nanam, kemudian mengerjakan, kita tidak pupuk, tidak sampaikan kepada yang memiliki alam ini Tuhan sebagai persembahan, tidak ada akan hasilnya. Seandainya pun ada hasilnya, tapi tidak akan bermakna. Karena di dalam agama Hindu itu, apa yang kita dapatkan itu kita persembahkan, apa yang kita persembahkan itu yang kita nikmati. Nah itu sekarang bagaimana dengan modernisasi dengan konsep itu? Kita mengetahui bahwa kita bisa mengetahui takwa apabila kita mempunyai kecerdasan intelektual, IQ macam apa sekarang. Jadi situ harus di dalam konsep itu sudah ada tuntutan IQ. Kita bisa melaksanakan sesuatu susila itu karena kita mempunyai kecerdasan emosional, EQ istilahnya. Kemana kita malah bisa menghasilkan sesuatu, kita bisa mempersembahkan sesuatu, itu karena kita mempunyai kecerdasan spiritual. Jadi konsep dasar di ajaran agama Hindu itu adalah sudah universal. Apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, apabila kita tidak tahu teorinya, apalagi apa yang akan kita kerjakan. Jadi kita harus tahu teorinya, bisa melaksanakannya, bisa menghasilkan sesuatu. Itu adalah konsep kehidupan yang universal. Dan kedua, saya ingin melihat, kita mengetahui tujuan agama Hindu adalah moksartam jagatito yoco itu dalam kita nih, betul nih. Ada moksa, ada arta, ada jagatita, ada dharma. Jadi kalau itu diterjemahkan menjadi catur purusa arta. Jadi itu pertama dharma, arta, kama, moksa. Itulah sebenarnya kehidupan normal kita. Umat Hindu harus berbuat, harus melaksanakan tugas pertama, bekerja, kerja dan kerja. Itu konsep dasar dharma. Setelah itu kita bekerja itu harus menghasilkan arta. Jadi kalau bekerja saja tidak menghasilkan arta, nggak bagus, nggak ada manfaatnya. Harus punya arta. Jadi kalau sudah mempunyai harta, itu harus kita melakukan kama. Karena itu tujuannya. Harus kita nikmati. Kan ada guyon itu, nuna sico supaya saya panjang umur, tapi makan beguling sing dati. Jadi sing dati gitu. Tanya dokter, untuk apa kamu itu umur panjang semuanya bisa. Jadi harus kita bekerja
harus kita menghasilkan sesuatu, kemudian harus kita bisa nikmati. Maka disitulah kejadiannya moksa, swarga, kesejahteraan lahir di dunia, kemudian kesejahteraan di dalam batinnya setelah kita meninggalkan. Jadi konsep dari itu semua adalah universal. Demikian juga kita akan membaca Ityasa, membaca epos Mahabharata. Jadi kesuksesan itu disebutkan dalam kita menghadapi musuh dalam tanda kutip. Sekarang lah kita dihadapkan dengan sampradaya ini. Maka walaupun mereka sedikit, Panca-Pandawa itu diceritakan menang melawan Satus Korawa. Kita tahu apa itu Panca-Pandawa. Kalau menurut saya, ini menurut saya mungkin diceritakan, itu kita bisa analogikan bahwa dalam Panca-Pandawa kan ada 5, yaitu Yudhistira, kemudian Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa. Kalau orang dalam bilang itu Pandita, ya, Yudhistira Pandita, Bima itu Giri, gunung, kemudian Arjuna itu Jaya, kemudian Nakula itu dan Nala, kemudian Sahadewa itu Aji. Jadi yang menyebabkan kesuksesan kita itu pertama mempunyai spiritual yang tinggi. Itulah pemimpin dalam kehidupan kita. Kemudian mempunyai kekuatan. Kalau di Islam saya diceritakan oleh Pak Mahfud itu harus punya dana, punya bekal, apa bahasa Arab sana. Jadi sama konsepnya. Jadi yang kedua kekuatan itu salah satunya dana, bekal, kekuatan. Yang ketiga adalah jaya menang artinya mempunyai kemampuan untuk kerja, kesuksesan di dalam menjalankan karir. Sebagai manusia mati tinggal satu, yaitu roh, jiwa, dan disebutkan dalam yang saya awal tadi sebutkan, yaitu panditanya itu. Roh itu katanya diikuti oleh anjing sebelum bersurga. Anjing itu adalah lambang Betara Dharma. Dharma artinya perbuatan. Jadi yang membawa kita nanti itulah perbuatan kita. Dan kita sekarang sudah berusaha berbuat untuk menegakkan ajaran agama Hindu. Peninggalan leluhur yang terbukti membawa kesejahteraan. Itu di Bali contohnya. Kalau tidak ada agama Hindu, saya yakin di Bali itu tidak ada budaya seperti sekarang, tidak ada seni seperti sekarang, tidak ada adat istiadat seperti sekarang. Kemudian jika dibentuk itu adat istiadat, nah, semuanya itu membawa pengaruh besar kepada kemajuan Bali, dibanggakan oleh seluruh dunia sehingga kita bisa sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan apabila konsep great strategi mereka sampradaya itu 50 tahun akan menguasai Bali, berarti Hindu akan punah di Bali. Untuk itulah saya ingin mengajak kepada bapak-bapak ibu sekalian, mari kita tetap ngajakin Hindu Dharma Indonesia yang dari Bali, ya, tegakkan ajaran agama Hindu Dharma atau Hindu Bali secara lurus, secara murni dan konsekuen. Sudah terbukti, tidak usah lagi kita yang bodoh-bodoh ini, termasuk saya ini, untuk melaksanakan penilaian negatif tentang ajaran agama. Karena itu terbukti ratusan tahun peninggalan leluhur kita. Kita tinggal menjalankan dengan benar, lurus dan konsekuen. Saya harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menangkap inti yang apa yang saya bicarakan, sehingga kegiatan ini yang saat ini akan mendapat perhatian besar dari gubernur, menjadi bahwa kita akan apresiasi kepada beliau, kemudian pejabat BPJS dan pejabat-pejabat terkaitnya yang ada di sini.
Apa buktinya? Apa yang kita harus realisasikan? Kita harus menjadi warga Provinsi Sumatera Selatan yang baik, yang berinovasi, kreatif untuk memajukan Sumatera Selatan ini sesuai dengan visi Bapak Gubernur yang tadi disebutkan oleh Bapak Ketua PHDI, yaitu Sumsel Maju Bersama. Sumsel maju untuk semua. Sekali lagi, Sumsel maju untuk semua. Saya harapkan itu kita tetap berkreasi untuk ikut visi beliau dengan menjaga kerukunan, dengan menjaga keamanan, dengan menjaga stabilitas. Itu saja, mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Kita akhir dengan nama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.